Enak ya jadi warga Arab Saudi, khususnya warga Makkah. Bisa bebas berhaji setiap saat di negerinya sendiri. Eits, tunggu dulu. Apa iya? Ini beda berhaji di Saudi dengan Indonesia. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Untuk memberikan perbandingan penyelenggaraan ibadah haji di negara lain, Spirit Haji Mabrur akan menyajikan kajian seri Haji Dunia. Biar tidak penasaran, kali ini Spirit Haji Mabrur mengupas haji di Arab Saudi berdasar riset, pengawasan, dan pengalaman mengikuti penyelenggaraan haji 8 tahun di Saudi. Untuk berhaji, ternyata warga Makkah dan Madinah serta wilayah lain di wilayah Arab Saudi menjalani syarat-syarat tertentu. Meski prosesnya lebih singkat, mudah dan praktis dari penyelenggaraan haji di Indonesia. Perlu digarisbawahi, kebijakan Saudi terhadap penyelenggaraan ibadah haji bisa berubah dinamis bergantung sikon. Sebagai negara muslim dengan populasi terbanyak dunia, jumlah jamaah haji Indonesia pada 2023 sebanyak 221.000 jamaah. Namun jumlah jamaah haji Indonesia ternyata kalah dibandingkan dengan jamaah domestik di Saudi yang berjumlah sekitar 15% dari total jumlah jamaah haji dunia. Syarat minimal usia jamaah mendaftar di Indonesia 12 tahun dan boleh mengulang haji setelah 10 tahun. Daftar tunggu haji reguler belasan hingga puluhan tahun di beberapa daerah. Sementara masa tunggu haji khusus 7 tahunan. Nah, pemerintah Arab Saudi mengatur setiap warga negara di Saudi hanya diperbolehkan 5 tahun sekali untuk berhaji. Prioritas boleh berhaji warga yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Usia minimum bagi jamaah haji di Saudi pada 2023 12 tahun. Pendaftar telah menyelesaikan vaksinasi yang diperlukan terhadap COVID, meningitis, dan influenza musiman. Hanya warga Muslim Saudi yang memiliki identitas nasional atau mereka yang memiliki tempat tinggal resmi di Arab Saudi yang diizinkan berhaji. Kementerian Dalam Negeri Saudi menerbitkan izin bagi mereka yang telah menyelesaikan semua prosedur, termasuk pembayaran penuh biaya paket haji. Penyelenggara haji reguler di Indonesia adalah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan penyelenggara haji khusus oleh swasta PIHK berizin dari Kementerian Agama. Kemenak menjadi pembuat kebijakan atau regulator, penyelenggara atau operator, dan sekaligus pengawas evaluator. Pemerintah Saudi hanya sebagai pembuat kebijakan dan mengawasi. Jamaah haji di Saudi harus mematuhi semua peraturan dan prosedur dari Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Kesehatan. Sementara penyedia layanan jamaah haji di Indonesia adalah perusahaan yang dilisensikan kementerian untuk melayani jamaah haji dari dalam kerajaan.
Jamaah haji reguler membayar biaya perjalanan ibadah haji dan mendapat tambalan nilai manfaat atau subsidi yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan pemerintah bersama DPR. Prosesnya panjang dan jamaah harus bersabar menunggu lama untuk berhaji. Pendaftaran jamaah haji di Saudi lebih sederhana. Warga negara Saudi dan ekspatriat Muslim yang tinggal di Saudi yang ingin berhaji mendaftar elektronik melalui website kementerian atau platform nusuk. Jamaah domestik akan dipilih secara acak melalui sistem undian daring setelah disetujui untuk melakukan haji. Jamaah haji reguler Indonesia membayar BPIH dan mendapatkan tambahan nilai manfaat atau subsidi dari jamaah lain. Sementara jamaah haji khusus membayar harga sesuai dengan program yang ditawarkan penyelenggara ibadah haji khusus. Kementerian Haji Saudi telah mengumumkan total 4 paket untuk jamaah haji domestik pada 2023 dari yang paling murah sekitar 16,2 juta rupiah sampai paling mahal sekitar 53 juta rupiah. Semua harga sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Jamaah domestik dapat membayar biaya haji pada 2023 dalam 3 kali angsuran. Jamaah harus berkomitmen pada paket yang dipilih dan datang dengan fasilitas haji yang telah didaftarkan. Jamaah yang terdaftar dalam paket paling mahal seperti haji khusus menerima fasilitas plus dan akan ditampung di 6 menara yang terletak dekat dengan Jamarot di Mina. Biaya haji di Saudi jelas lebih murah karena tidak ada komponen biaya penerbangan. Paket harga hanya untuk layanan haji selama di Makkah dan Armina. Setiap jamaah datang ke Mekah dengan pilihan transportasi masing-masing. Namun, ada juga travel yang menyediakan paket dari kota-kota di Saudi. Jamaah haji reguler Indonesia berhaji selama 40 hari dan jamaah haji khusus hingga 27 hari. Sementara warga di Saudi datang ke Mekah jelang prosesi haji. Prosesnya kurang dari sepekan untuk berhaji. Setelah nafar awal dan tawaf ifadah, jamaah haji Saudi bisa pulang ke tempat masing-masing. Tidak ada ziarah ke Madinah, apalagi sampai salat arba'in 40 kali. Berdasar pengamatan Spirit Haji Mabrur, sebelum tahun 2017, warga Mekah relatif longgar bisa menunaikan ibadah haji. Para mukimin di Saudi mencari celah berhaji dengan cara koboi, lewat jalur tikus atau naik bus omprengan dengan harga murah. Jamaah haji yang penting sampai ke Arafah. Setelah itu jalan ke Musdalifah dan mabit di Mina pada malam tanpa tenda seperti pemandangan jamaah dekat Jamarot ini. Nah, kini akses masuk ke Arafah, Musdalifah, dan Mina, Ar-Musna makin ketat. Dulu hanya ada pemeriksaan izin berhaji sebelum masuk ke Mekah. Kini pada musim haji di Mekah sering muncul razia. Pada 2022, Kementerian Dalam Negeri Saudi mengingatkan siapapun yang ditemukan memasuki situs haji di Ar-Musna tanpa izin. Personel keamanan ditempatkan di jalan menuju tempat-tempat suci. Dalam rentang waktu 28 Zulqa'dah hingga 12 Zulhijjah, mereka yang melanggar akan dikenakan denda
10.000 Saudi Riyal atau setara 40 juta rupiah lebih. Denda akan berlipat ganda jika pelanggaran berulang. Warga Saudi bisa didenda, sedangkan warga negara asing dan mukimin yang ada di Saudi akan dikirimkan ke tarhil atau rumah tahanan dan dideportasi. Tetap nekat berhaji ilegal, siap-siap masuk hotel Prodeo. Kesimpulannya, proses penyelenggaraan haji di Saudi lebih sederhana. Masa tunggu tidak lama, biaya lebih murah, dan waktu haji lebih singkat. Asal memenuhi persyaratan, orang Indonesia di Saudi berpeluang besar untuk berhaji. Sementara jamaah Indonesia menunggu antrian panjang dan lama untuk berhaji. Namun, bersyukur bisa puas di tanah suci lebih lama. Masing-masing ada plus minusnya. Nikmati saja undangan menjadi tamu Allah dengan penuh syukur. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.